Dia ada sosok apa lagi di sini, Rudy? Banyak sekali mes yang bertengger di sini. Kenapa bisa ada banyak banget? Ini tuh sebenarnya pohon apa ya? Maksudnya kayak... Kalau diibaratkan ini dunia manusia, ini adalah seperti rusun gitu loh. Oh. Kebetulan di sini auranya nyaman bagi mereka, tempatnya, keadaannya, udaranya. Jadi akhirnya ini dijadikan tempat tinggal sama mereka. Kalau ini banyak yang tinggal di sini dan ini seperti rusun, siapa pemimpinnya di sini, Rudy? Karena si hitam besar tadi tuh yang paling kuat di sini, akhirnya dialah yang pemimpinnya. Oh, jadi walaupun bersemayam di sana dia juga ke sini ya? Ini lingkungan semua dari sana sampai ke sana itu dikuasai sama si hitam besar. Oke, Rut. Kayaknya udah cukup informasi yang kita dapetin di sini. Sekarang kita balik ke depan yuk. Kami melanjutkan kembali penelusuran. Tiba-tiba saya dan Rudy bertemu dengan Salini. Sebentar Memes. Iya. Salini datang. Kenapa Salini datang? Kenapa? Nah, Kenapa? Salini ini tiba-tiba mendekat ke kita, dia ada di sini, di semak ini. Kenapa Salini? Dia bilang si gondrong, lelaki gondrong tadi yang ngobrol sama kita yang suka makan nasi, itu nggak begitu tahu tentang si kembar. Oh. Menurut kamu kayak gimana sebenarnya ceritanya? Bapak helm merah, si kembar, dia bilang gitu. Berarti maksudnya? dekat, teman dekat. Teman dekat. Kenal ya? Akrab. Dia bilang sejak masih hidup. Dia bilang memang si lelaki gondrong itu memang nggak terlalu tahu. Udah kita pamitan ya. Oke? Rudy. Tadi ada yang lewat cepet banget. Seret gitu. Aku yang salah lihat kali ya? Oh, Di atas. iya. Tadi itu penghuni salah satu pohon, Mes. Jadi dia tuh lewat dari pohon, menembus tembok dan jalan ke arah sana. Kata saya tuh ada cahaya apa ya deket jendela di atas itu. Padahal dilihat tuh kagak ada. Kayak cahaya gitu. Kayak api, kadang kayak orang rokok. Padahal pas ditengok kagak ada. Aku merasakan sesuatu dari sana. Terus, apa itu ya? Nanti dulu. Ini kok kayak gabruk gitu. Aduh Rudy jangan lari. Di dalam sini, tadi ada suara gerak. Kayak benda-benda maksudnya? bergemuruh. Tapi itu banyak kayak ini sih, kayak apa, furnitur nggak kepake gitu ya? Assalamualaikum, permisi. Debunya. Ini toko mebel. Ya, toko mebel benar di bagian sini. Kenapa Ruth kamu tiba-tiba ke sini? Apa yang kamu rasain di sini? Tadi seperti ada suara gemuruh, kayak semacam orang bersorak-sorai. Kemudian ada seperti bangku yang di tuk. Apa yang kamu rasain? Satu orang di sana. Sini, saya mau bicara. Kenapa Ruth? Oke. Kenapa kamu ngeluarin itu lagi Ruth? Tempat ini lembab dan saya mau memancing mereka dengan api. Sebelumnya, saya minta di sini night vision boleh? Semua mati. Lampu dimatikan, boleh? Mau mati. Mereka ini sebenarnya ramai. Kamu tiba-tiba ada suara. Kamu rasakan kehadiran mereka. Saya akan mengundang mereka dengan api.
tiba-tiba udara berubah karena api. Yang tadinya lembab agak sedikit panas. Dan mereka penasaran, akhirnya mereka datang dekat-dekat dengan kita. Sekarang mereka dekat sekali dengan kita. Kamu bisa merasakan kehadiran mereka? Iya, sangat. Sangat bisa. Beberapa di antara mereka ada yang protes sama saya. Kenapa? Woi, panas. Woi, panas. Woi, panas. Tapi kamu kan memang terbuat dari api. Kenapa kamu kepanasan pas ada api? Ya. Mereka di sekitar kita sekarang. Kamu apa yang kamu rasakan? Panas. Mulai linglung. Kenapa kayak gini ya? Depan kita, ini ada nih. Mereka datang, sekarang kita dikepung sama mereka. Saya berhasil ngundang mereka nih. Oke, sekarang kamu bisa tanya-tanya mereka, tanya Ruth. Saya mau tahu tempat ini itu tadinya apa sih? Mebel, toko mebel. Jadi Udah lama. mereka ini juga bikin suasana di sini nggak nyaman, Mes. Kenapa? Karena suasana di sini nggak nyaman, berhantu dan sebagainya. Akhirnya pemilik toko ini pergi meninggalkan tempat ini. Barang-barangnya ditinggal begitu aja. Emang diapain sih orang-orang di sini sampai nggak betah? Jadi di sini orang-orang itu pernah lihat beberapa fenomena-fenomena yang ganjil, yang akhirnya bikin nggak betah. Dan aura di sini memang dibikin pengap, terus kemudian nggak nyaman, yang mengakibatkan mereka rasanya yang tinggal di sini tuh pengen cepet-cepet meninggalkan tempat Pergi. ini. Saking muaknya dengan tempat ini, bahkan nih benda-benda ini ditinggal Ditinggal begitu aja. begitu aja ya. Tapi apa yang menyebabkan makhluk halus ini pengen mereka semua pergi? Apakah pemiliknya pernah melakukan suatu kesalahan, kejahatan? Kesalahan, kejahatan apa? Nggak ada, Mereka nggak suka aja nggak suka aja. Mereka pingin tempat ini kosong, udah gitu aja. untuk mereka tinggal. Betul. Jadi orang di sini tuh nggak salah apa-apa sebenarnya, Mes. Oke, kalau gitu Rudy, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan di penelusuran malam ini, mulai dari ruko yang sana sampai ruko yang sini juga, dan ternyata memang ada banyak sekali makhluk halus yang membuat orang-orang yang dulu bekerja di sini atau membuka usaha di sini sampai-sampai nggak betah dan akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang Ruth, yang aku ingin tanyakan, spot mana yang terbaik untuk uji berani? Saya minta lampu boleh dinyalain lagi. Nah, salah satu spot yang menurut saya aman untuk uji berani di sini, karena di sini nggak ada binatang-binatang yang mungkin berbisa ya seperti tadi di semak-semak. Iya, di semak-semak. Di sini lebih aman, dan juga di sini makhluk halusnya lumayan agresif. Buktinya orang-orang yang tinggal di sini aja sampai nggak betah, benda-benda ini, barang-barangnya ditinggalin begitu aja. Oke lah kalau gitu. Sekarang kita bisa ke depan, kita jemput sahabat uji berani dari